A. Pengertian model pembelajaran. Belajar adalah kegiatan yang berproses yang merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di luar sekolah. 1. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode, strategi, dan teknik pembelajaran. 2. Menurut Joyce dan Will, bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum dan pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dalam bimbingan pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Dalam implementasi kurikulum 2013 SD atau MI menunjukkan Pendidikan RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan disebut bahwa proses pembelajaran pada suatu pendidikan termasuk di SD atau MI diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda, NIM 2019A1H081 dari kelas 4B PGSD. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari yang dijelaskan oleh teman saya yang bagian B tentang jenis-jenis model pembelajaran PKN di SD. Ada beberapa jenis-jenis model pembelajaran PKN di SD. Yang pertama itu model pembelajaran demonstratio. Model pembelajaran demonstration adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Penerapan model pembelajaran demonstration di SD. Model pembelajaran demonstration dapat diterapkan pada mata pelajaran PPKN dengan materi kemerdekaan. Langkah pertama, pendidik menjelaskan tentang bagaimana sulit para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mengidentifikasikan pokok-pokok penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Contohnya, tanggal hari kemerdekaan, proklamasi, lagu kebangsaan Indonesia, dan warna bendera Indonesia. Lalu, pendidik memperagakan bagaimana cara menghormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction atau model pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran
di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Menurut Kilan dalam Depdiknas 2010-23, pembelajaran langsung merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori, pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Langkah-langkah atau model pembelajaran direct interaction menurut Bruce dan Well dalam Depdiknas 2010 ayat 25, tahap model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi sebelum menyajikan dan menjelaskan materi. Pendidik memberikan kerangka pelajaran dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, presentasi. Pada fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep maupun keterampilan. Penyajian materi dapat berupa penyajian materi dalam langkah-langkah kecil sehingga dapat dikuasai peserta didik. Yang kedua, pendidik memberikan contoh-contoh dari konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi dan menjelaskan langkah-langkah kerja terhadap tugas tersebut. Yang ketiga, model pembelajaran group investigation. Pengertian model pembelajaran group investigation menurut Trianto 2009 ayat 78. Group investigation ini tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Di samping itu, tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada siswa. Yang keempat, model pembelajaran jigsaw. Pengertian jigsaw menurut Slapin yaitu dapat digunakan apabila materi pembelajaran adalah materi yang terbentuk tertulis. Dalam model pembelajaran jigsaw, siswa dalam tim yang heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit, diberikan lembar ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa-siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu para ahli kembali ke timnya secara bergantian untuk mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Tiap orang dalam kelompok diberi topik yang berbeda. Yang ketiga, sehingga kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bertanggung dalam kelompok itu. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok terkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, yaitu kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Model yang kelima itu model pembelajaran inquiry based learning. Pengertian model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry based learning merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan pembelajaran
Menurut Gunawan, DKK model pembelajaran Inquiry Based Learning merupakan kegiatan pembelajaran berbasis pendidikan di mana peserta didik mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh mereka sendiri. Langkah-langkah pembelajaran Inquiry Based Learning ini, yang pertama, stimulation. Guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi atau sering muncul. Yang kedua, problem statement. Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan suatu permasalahan dan mencari tahu cara memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, data collection. Siswa mencari informasi yang relevan yang mereka tahu. Yang keempat, data processing. Data yang diperoleh dapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima, verification. Hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya oleh pengajarnya itu sendiri sehingga pendidik dan siswa bisa mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kelompok 11 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.